kita bisa beribadah kepada Allah dan kita sehat selalu, keluarga kita sehat ila yaumil qiyamah. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti masuk dalam daftar syafaat beliau. Amin. Alhamdulillah, semoga kita dalam waktu yang berbahagia ini kita akan melakukan pikir macam ni. Dong. Keluarga Mbak buatan menggeluti bidang niki. Nah, nanti ada praktisi, kita akan ruqyah bersama. Semoga dengan ruqyah ini khususnya kita bisa menghadapi segala penyakit zahir batin. Yang zahir kita semua bisa terbebas dari corona khususnya, dan nanti juga penyakit-penyakit yang lain. Dan kami sebagai penyedia Gus yang lain juga para praktisi, mohon maaf apabila ada cara atau tempat yang kurang, mohon dimaklumi. Insya Allah kita semaksimal mungkin, dan mungkin semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, nanti untuk para hadirin, para peserta ruqyah masal niki, monggo kita lampai acara niki, kegiatan ini dengan arahan yang telah diberikan oleh para praktisi. Semoga diberikan kelancaran hingga akhir. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qouli inna shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Gus Nakir dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun, para alim, para ulama, khususipun pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda Unit 2, khususipun Gus Rizan, sedaya praktisi, utamanipun para santri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengikuti ruqyah. Tahu ruqyah? Ruqyah niku suwuk. Sedaya mawon sekarang angkat tangannya. Tangannya diletakkan di depan mulut. Disebul. Ya Bu. Iku jenenge ruqyah. Nah,
Sebelum ruqyah supaya kita tenang, karena ruqyah ini tidak sama dengan yang di televisi itu tidak sama. Ruqyah ini dalam rangka membersihkan kita, baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Karena ini ada yang baru-baru juga banyak. Ada santri baru ngacung. Dan suasana yang ada di rumah tentu beda dengan suasana di pondok besar. Di rumah biasa menggunakan HP, kira betul? Di sini boleh apa tidak? Nah, ini biasanya membuat stres. Kemudian biasanya di rumah biasa dolan-dolan ke mall ataupun kemana-mana, ke laut atau ke gunung. Di sini boleh apa tidak? Nah, ini biasanya membuat stres juga. Kemudian ada juga saya lihat ini, tak delok. Golongan sing nyar-nyar sing rada gede-gede. Di rumah sudah punya kekasih. Terus ditinggalkan mondok. Wonten apa mboten? Orang aku sama dia lagi ditunting karo pengurus gue. Anak-anakku sekalian, ruqyah ini nanti reaksinya macam-macam. Kok ada yang tidak terasa apa-apa sama sekali. Ada yang perutnya agak mual, sehingga mualnya ini macam-macam. Ada karena nanti dengan membaca akhirnya terus kelaparan. Ini tadi sudah sarapan atau belum? Loh, sarapan saja belum? Pripun iki ning? Kok dereng diparingi daharing yen iki? Ada kalanya perutnya itu nanti mual. Itu adalah salah satu reaksi penyakit yang mau keluar. Maka jangan ditahan, tapi nanti dikeluarkan. Sudah disediakan kresek. Dan ini nanti kamu akan membuktikan bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Selama ini kita itu agak menyepelekan. Sakit sedikit bodrek, sakit sedikit obat, sedikit obat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin." Arti bebasnya begini. Allah menurunkan Al-Qur'an. Bonate ngertos Al-Qur'an? Ada yang hafal kulhu, ada yang tidak hafal al-falak. Buatan wonten. Alhamdulillah. Allah menurunkan Al-Quran niku para sederek, para anak-anak. Di dalamnya ada ayat-ayat untuk kesembuhan. Ayat-ayat untuk obat. Ini nanti kamu akan membuktikan di dalam hadis Al-Fatihatu lima quri'alah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah itu menurut yang ketika kamu baca untuk zikir maka akan menjadi zikir. Ketika kamu baca untuk obat maka akan menjadi obat.
maka kamu nanti akan merasakan sekaligus membuktikan bahwa mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Nah, dalam ruqyah ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama, niat. Kita harus niat, yakin bahwa Al-Quran ini sebagai penyembuh. Syarat pertama, harus niat. Nomor 2, harus yakin bahwa Al-Quran ini bisa menjadi obat. Yakin ini penting sekali. Bahkan di dalam kitab An-Jurumiyah, ada yang sudah Jurumiyah? Coba ngacung di wajah-wajah Jurumiyah. Kalau wajah-wajah Alfiyah mana? Oh, di sana. Kok boleh wajah-wajah Alfiyah? Di dalam Ajurumiyah itu di muqaddimahnya sudah dijelaskan. Idil fata hasba tika. Sekali lagi. Idil fata hasba tiqatihi rufi. Pemuda-pemudi ini tergantung dari i'tiqad atau keyakinan. Kalau kamu yakin bisa sukses, insya Allah sukses. Kamu menghafalkan Al-Quran, yakin bisa sukses. Tapi kalau nggak yakin, ya dah. Idul fatah hasba tiqati rufi wa kullu man lam yantakid la yantakid. Lek ora yakin, alah ora dadi. Sugeng rawuh ning Zahra niki mungkin sing mimpin ruqyah ning Zahra niki pengasuh pondok pesantren Mabaul Mintul Minhajutullah. Nah, kemudian syarat yang nomor 3 harus ikhlas. Apapun yang terjadi harus ikhlas. Gak usah ditutup-tutupi, langsung keluarkan. Lek panci munak-munak tok nih, lek panci pusing tok nih, ditok nih keluar maksudnya penyakitnya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, pondok pesantren itu adalah tempat yang begitu indah. Bagaimana tidak indah? Di pondok pesantren ini diajarkan ilmu agama sekaligus praktek ilmu agama. Diajari carane sholat, diajari ngaji carane sholat sing bener gini, terus dipraktekkan. Terus kemudian jamaah, kemudian ngaji, kemudian belajar, kemudian taklim. Tidak hanya teori-teori saja, tetapi juga ada prakteknya. Maka tempat yang seperti ini adalah tempat yang penuh berkah, tempat yang bagus sekali. Nah, pertanyaannya, kok ono santri di tempat yang begitu indah, tempat yang begitu berkah seperti ini, kok tidak kerasan? Ini sing perlu diruqyah niku. Demit-demit sing nyamutek sing garai ora kerasan iki lho, sing perlu dipun cali. Paham ya?
Wong di tempat yang begitu berkah, tempat yang begitu istimewa semacam ini kok tidak kerasan. Ini berarti ada yang perlu diperbaiki di dalam dirinya. Tuh. Yang pertama. Yang nomor dua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ketika Allah menghendaki manusia ini menjadi orang yang baik, perhatikan, ketika Allah menjadikan orang itu menjadi orang yang baik, maka yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki orang itu menjadi baik, maka akan difahamkan tentang agama. Salah satu mendalami agama adalah di pondok pesantren. Maka bahagialah anak-anakku sekalian, engkau insya Allah dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik. Allahumma engkau semuanya ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memasuki surga Allah. Allahumma. Nah, ketika kok gak kerasan, wes dipilih karo Gusti Allah dadi wong apik, disenengne masalah agama, ditunjukkan supaya bisa mempelajari agama dengan baik, kok gak kerasan. Iki sing perlu ditelok lho, nyapa kuwi? Berarti setane kewak banget. Nah, sing perlu dihilangi setane nggih niku. Niki dalam ruqyah nanti kita akan lebih banyak mengolah hati kita supaya di dalam kita di pondok pesantren ini lebih kerasan dan lebih semangat. Terus kemudian cara Allah menjadikan orang itu menjadi besar, cara Allah menjadikan orang itu bisa mandiri, ini seperti halnya Nabi Yusuf. Di dalam surat Yusuf dijelaskan, di dalam surat Yusuf itu dijelaskan, biasa itu biasanya sholat. Wong sing biasa gawe dosa, wong sing biasa gawe maksiat biasanya sholat. Gini mboten? Biasanya sedekah, nggih mboten? Nggih. Ada yang beda. Ini yang perlu kamu perhatikan. Supaya kamu beda dengan orang-orang yang lain, maka kerjakanlah, laksanakanlah. Antara lain adalah sholat malam. Sholat malam. Saya melihat dan membuktikan sendiri anak-anak ini ketika di pondok pesantren gelem sregep sholat malam tahajud, tapi lek nyang omah mboten pun nggih mboten. Endi wonge ngacung? Ayo sing ngacung wae gerong loro sing kono. Gelem sholat tahajud itu ketika di pondok, maka alhamdulillah panjenengan semuanya ini di pondok besar. Karena itu menjadi pembeda antara orang biasa dan orang yang luar biasa. Napa wau? Sholat napa? Sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salah satu kunci lek jenengan pengen jadi orang hebat, segala pinta dipenuhi oleh Allah, maka rutinkan sholat tahajud. Lek wong biasa
biasa sedekah paling sholat kadang-kadang. Lek tahajud abot tahajud niku. Yang bisa melaksanakan tahajud yang saya lihat, yang bisa rutin seukuran anak-anak ini adalah di pesan. Maka berbahagialah saat ini jenengan sudah di pesantren. Semakin madep, semakin mantep di pondok pesantren. Nah, ruqyah ini nanti akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang ada di rumah. Ketika sampai di rumah itu kebiasaannya main HP, angel sholat, dikongkon uangel, ora poso karo wong tuwa. Wonten mboten? Aku ki gumun lho. Gumune ngeten. Enek arek wedok karo bakul cilok niku lho, boso. Lek tumbas ciloke karo bakul cilok tapi karo wong tuwa mboten ayo gek harkat martabate kuwi lho, antara wong tuwa karo bakul cilok niku wonten bandingane napa mboten? Baina sama wa sumursat. Bakul cilok paling meger sampean tukoni ngono tok, sementara wong tuwa kuwi masyaallah didik sampean mulai dari kandungan sampai gede. Ngono lho ora gelem boten purun berarti masih istimewa bakul cilok daripada bapak ibu ora dibasangi, bakul cilok malah dibasangi. Wes. Dan kemudian untuk membuka acara ini, mari kita membaca sholawat tibil qulub supaya hati kita semakin tenang, hati kita ini nanti semakin bersih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu ini kepada orang-orang yang bersih hatinya. Ilmu itu adalah nur yang diberikan oleh Allah kepada hati-hati yang bersih. Dan sebagai penguat jiwa, nanti pada saat membaca sholawat tibil qulub itu ditambahi waqutil arwah. Memang ada dua versi. Allahumma shalli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Dari situ saja ada yang ditambahi waqutil arwahi. Nanti dihitung ya, waqutil arwahi wa khidaiha. Ini dalam rangka menguatkan jiwa-jiwa kita. Mari kita awali dengan membaca sholawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa waqutil arwahi wa khidaiha. Allahumma salli tibil qulubi wa dawaiha wa
Wakutil arwani wa fidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyatiha wa qutil arwahi wa fidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelum melakukan ruqyah kita baca syahadat dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istishfa bi qiraatil Qur'an lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat berobat penyakit medis maupun non medis dengan bacaan ayat suci Al-Quran karena Allah Ta'ala. Ya Allah, apabila dalam diri ini ada hubungan yang buruk dengan jin ataupun syaitan, maka pada saat ini juga aku putuskan hubungan tersebut dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku haramkan jasadku ini digunakan bersemayam jin ataupun syaitan, bakteri, virus, kuman, utamanya virus corona dalam tubuh ini dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti dalam ruqyah satu membaca Fatihah,
Dua, membaca kulhu. Apa kulhu ya? Kulhu wae. Iku duduk guyonan, tapi tenanan, mantep, madep. Pada saat kita membaca, hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah. Kulhu 3 kali. Karena sekali membaca kulhu ini sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. 3 kali berarti 1 Al-Qur'an. Kemudian membaca Al-Falaq An-Nas. Al-Falaq An-Nas ini diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu terkena sihir. Dibacakan itu jablas, hilang sihirnya. Kemudian nanti juga membaca ayat kursi. Ayat kursi ini ayat yang hebat. Yes, lu gue duduk. Jadi tontonan sampean. Duduk. Setelah ayat kursi nanti kita akan memberi air ini doa. Air ini ketika kita bacakan doa, masya Allah luar biasa. Nanti bisa dipraktekkan ketika panjenengan semua merasa gundah, gulana, kangen karo pacare, kangen karo wong tuane, bacakan Al-Quran. Ya Allah, hilangkanlah rasa rindu kami ini ya Allah kepada kekasihku ya Allah, karena saya ini masih dalam belajar ya Allah. Bacaan Fatihah, kulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sepul yang nang ojo wajahe tentoyo terus kemudian dimito. Ini ruqyah standar. Mari kita membaca Fatihah. Saya muhadarah dulu. La hadrat Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah hadrati ya Allah. Bismillah hadrati mujis ruqyah aswaja kusman al-mauti sidki ki Ibrahim al-Hadibi ya Allah. Wa ila hadrati Bayi Abdul Majid ya Allah. Wa ila hadrati Bayi Umaruddin Majid ya Allah. Wa ila hadrati Bayi Ahmad Muslim. Wa ila hadrati Bayi Sutri ya Allah. Muassis Pondok Pesantren Lombok Dakasa ya Allah. Wa ila hadrati Bayi Ahmadin Majid ya Allah. Membaca Fatihah ini nanti dalam keadaan terpejam matanya supaya lebih khusyuk. Pejamkan mata dulu. Ambil nafas dari hidung, lepaskan dari mulut pelan-pelan. Allah. Semakin santai, semakin fokus dan fokus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kulhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad. Diulang. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin Idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Membaca Alam Nasrah supaya hati kita terang, mendapatkan nur dari Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladzi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Kemudian membaca Alam Tara supaya penyakit hati, penyakit fisik dan lain sebagainya yang menghantam kita dinyahkan oleh Allah. Alam Tara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahilladzi la yadurru. Sekali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Beristi'adzah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati